الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين آمين. وبعد. Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat sekalian, jemaah subuh Masjid Al-Mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan sebagai puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita bersama sehingga kita bisa melaksanakan acara rutin kita ini, dan kita selalu berharap semoga Allah selalu membimbing kita sampai akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. صدق الله العظيم. Pada minggu kemarin kita mengisahkan tentang Habibun Najjar. Jadi ketika Habibun Najjar, kita ulangi sedikit karena ini ceritanya masuk sepanggal, masuk sedikit. Jadi ketika Habibun Najjar melihat karena para rasul ini mau disakiti atau mau dihukum oleh para penduduk Antakiyah, lalu beliau datang ke sana. Datang menyatakan ke sana, ujar Habibun Najjar, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, jadi ikutilah orang-orang yang al-mursalin, yaitu para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ay ittabi'u haula'ir rusul as-sadiqin al-mukhlisin. Ikuti para rasul-rasul as-sadiqin al-mukhlisin. Mereka itu orang yang jujur, orang yang benar, orang yang ikhlas. La yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Mereka itu tidak meminta upah, mereka tidak minta gaji, alal iman wa hum ala hadi wa basirah. Mereka memang benar-benar orang yang dalam keadaan orang-orang yang dalam keadaan mendapat petunjuk. Jadi ikuti mereka itu. Mereka hanya mendakwahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan daripada Habibun Najjar ketika
kaum Antakiyah hendak membunuh para rasul. Jadi kata beliau, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Jadi nang kaya apa jasin aku ni nah, sampai kada beribadah kepada Allah yang telah menciptakan diriku, yang telah mengadakan diriku. Nah, tuh. Bagaimana an a'buda atau ayyu syai'in yamna'uni min an a'buda khaliqil ladzi abda'a khalqi. Jadi atas sesuatu dasar apa yang bisa mencegahku untuk menyembah penciptaku dan yang mengadakan makhluk ini. Wa ilaihi marji'ukum ba'dal maut. Nah, sini wa ilaihi turja'un. Kepadanya lah kalian kembali, maksudnya kepada Allah lah semua kita itu kembali, yaitu setelah meninggal dunia. Fayujazi kullan, maka semuanya itu akan memberikan ganjaran bi'amalihi dengan amal perbuatannya. Attakhidhu min dunihi alihatan, apakah aku ujar Habibun Najjar masih menjadikan Tuhan selain daripada dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidun. Bila Allah sudah menginginkan, Allah menginginkan sesuatu yang mudarat, kata beliau, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat sedikit pun. Nah, jadi kalau sudah Allah menghendaki, siapa saja tidak akan bisa memberikan syafaat. Maksud syafaat di sini pertolongan. Nah, kalau Allah menghendaki, tidak seorang pun yang bisa menolongnya, tidak seorang pun yang bisa memberikan syafaat, memberikan syafaat, wala yunqizun aw la yaqdiruna ala inqadhi min adabillah, dan tidak seorang pun yang bisa menyelamatkan daripada azab Allah. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Munang kaitu ujar Habibun Najjar, in abattu ghairallah wa takhattul asnama alihah, kalau seandainya aku jadikan, aku beribadah selain daripada Allah, aku jadikan patung-patung itu sebagai Tuhan, la fi khusranin zahirin jaliyyin, sungguh aku benar-benar dalam kerugian yang nyata, dalam kerugian yang nampak. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Namun nangka itu jahat Habibun Najjar, dengarkan aku najis, dengarkan aku. Inni amantu bi rabbikumul ladzi khalaqakum. Aku beriman dengan Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yakni Allah. Fasma'u qawli wa'malu nasihati. Nah, dengarkan di sini nasihatku ini. Dengarkan nasihatku ini dan lakukanlah apa yang telah diperintahkan. Nah, begitu mendengar, baik. Nah, ini ucapan daripada Habibun Najjar kepada kaum Antakiyah. Jadi begitu mendengar ucapan demikian, inni amantu bi rabbikum fasma'un, aku beriman dengan Tuhan kalian yaitu para rasul, fasma'uni. Nah, makanya barisnya itu fasma'uni. Dengarkan aku, ujar Habibun Najjar. Ini nah, aku sudah menyatakan diriku beriman kepada Allah, maka kalian hendaklah kalian pun demikian. Ternyata kaum Antakiyah dipadahkan demikian, langsung saja menurut tafsir di sini qala al-mufassirin lamma qala lahum dzalika wa nasahahum wa alana imana. Jadi ujar ulama tafsir menyatakan ketika Habibun Najjar menyatakan dirinya beriman, menasihati kaumnya dan menyatakan imannya, wazabu alaihi wasbata rajulun wahidin faqataluh, langsung saja mereka melompat dan menginjak-injak daripada Habibun Najjar. Walam yakun lahun ahadun yamna'u anhu adahu, tidak seorang pun yang bisa mencegah daripada injakan mereka itu, tidak seorang pun, semuanya diinjak-injak. Jadi ujar At-Tabari menyatakan wasabu alaihi fawatahu, melompat menginjak-injak dengan kakinya hatta mat, sampai meninggal dunia. Waqil, ada yang mengatakan ramuhu bil hijarati hatta mat, ada yang mengatakan mereka dilempari, Habibun Najjar dilempari dengan batu-batu sampai meninggal dunia.
Lalu ujar Tuhan limbah meninggal dunia Habibun Najjar. Ada juga sebagian tafsir di sini menyatakan dia diinjak-injak innahum wata'uhu bi arjulihim hatta kharajat am'a'uhu min duburi. Jadi diinjak-injak sampai ususnya itu keluar dari tubuhnya. Dan itu orang yang menyatakan diri beriman. Nah, itulah ujian demi ujian. Lalu karena meninggal dunia, apa ujar Tuhan? Ila dakhulil jannah. Ila dakhulil jannah. Setelah mati falamma mat, ketika meninggal dunia Habibun Najjar karena disiksa oleh kaumnya, Allah menyatakan kepada Habibun Najjar setelah dia meninggal dunia, udkhulil jannati ma'asy syuhada'il abrar jazaan ala sidqi imanik wa fawzika bisyahadah. Masuklah kamu Habibun Najjar ke dalam surga bersama para syuhada sebagai ganjaran atas kebenaran iman kamu dan keberuntungan kamu mendapatkan asyhadah, mendapatkan mati syahid. Wa qala Allahu lahu udkhulil jannah. Artinya masuklah surga. Fadakhalaha, maka Habibun Najjar masuk surga. Fahuwa yurzaqu fiha, diberikan rezeki di dalamnya. Qad adhaballahu anhu saqamad dunya wa husnaha wa nasabaha. Allah telah menghilangkan daripadanya sakitnya dunia, sedihnya dunia, capeknya dunia. Nah, itu. Makanya bila orang beriman meninggal dunia, Allah telah menghilangkan kecapeannya di dunia dan akan memberikan kenikmatan sesudahnya. Nah, di sini azhaballah, Allah menghilangkan sakhamat dunia, sedih atau sakitnya dunia, wa husnaha, sedihnya, wa nasabaha, capeknya. Jadi limbah begitu masuk surga dimuliakan oleh Allah dengan para orang-orang mati syahid. Lalu Habibun Najjar ini malah beliau menyatakan, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Di sini menggunakannya laita. Ya laita. Nah, ini ada huruf dalam belajar nahwu itu ada huruf tuh ada nang la'alla, itu at-taraji. Jadi huruf nang bisa diharapkan, ada kemungkinan terjadi. Kalau sudah ya laita itu kada mungkin terjadi, cuma harapan saja. Seperti puasa kan, la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Artinya dengan puasa kita bisa mencapai derajat takwa. Itu semoga juga. Cuma di sini menyatakan ya laita ini semoga juga, cuma tidak akan tercapai. Makanya kata Habibun Najjar menyatakan dalam surah Yasin ini firman Allah adalah qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Falamma dakhalal jannah wa ayana ma akramahullah. Ketika Habibun Najjar sudah masuk surga, ditentukan oleh Allah dan Allah muliakan dia karena imannya dan kesabarannya. Tamanna ayya'lama qaumahu, maka sidin bercita-cita, berkeinginan besar agar semoga kaumnya ini mengetahui dengan kejadian itu. Jadi sidin berangan-angan banget, cuma sudah di akhirat berangan-angan banget di dalam kubur itu untuk diketahui keadaannya, liya'lamu husna ma'ani, agar kaumnya tahu tuh betapa nyamannya Habibun Najjar di akhirat. Sampai menyatakan ya laitahum ya'lamuna bisababil ladzi min ajlihi ghafara li rabbi dunubi. Jadi ya Allah, jakanya kawat tahun ujar Habibun Najjar, jakanya duhai kalau seandainya mereka mengetahui penduduk Antakiyah yang menginjak-injaknya, yang melemparnya, atau yang sampai menginjak-injaknya sampai ususnya itu keluar dari pantatnya, meninggal dunia. Jadi bukannya sedih, malah berharap, beruntung, bersyukur benar dengan diinjak sampai mati. Mohon itu, Pak. Jadi ujar Habibun Najjar menyatakan tadi, ya Allah kalau seandainya mereka bisa mengetahui bagaimana keadaanku bisa wabillahi min ajli, disebabkan karena mereka menginjakku, disebabkan karena mereka menyakiti sampai aku meninggal dunia, ghafarali rabbi zunubi. Ternyata dengan itu semua Allah mengampuni dosa-dosaku, Allah membersihkan aku, wa akramani, dan Allah muliakan aku, bidukhuli jannatin na'im, untuk masuk surga. Nah, ini baik.
Jadi makanya jar ulama tasawuf kadada istilah zalim di dunia itu. Kadada baik. Itu semua keadilan Allah Subhanahu wa taala. Coba Habibun Najjar, kalau kita mereka diinjak-injak sampai mati, kasihannya si Din. Betapa brengseknya kaum Antakiyah, orang yang berbuat baik malah dibalas dengan siksaan. Tapi ternyata Allah dengan perbuatan daripada kaum Antakiyah ini Allah berikan surga. Kada ada apa-apanya yang diinjak sampai mati itu dengan surganya Allah. Makanya sampai sini menyatakan kalau pang kena akan lihat tahu rasa kena aku di akhirat. Kada, malah beliau katakan qala ya qaum, mari katakan qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya Allah, jakanya kawat tahu nah beritahu aja mereka itu seberatan nang kayak apa nyamanku ini agar mereka mau sadar, agar mereka mau bertobat. Artinya untung banar ulun ini diinjak-injak sampai mati ini. Sedihlah, kada sedih Pak. Justru beruntung. Itulah kada ada kezaliman di dunia. Allah balas dengan jauh lebih baik. Dan itu cerita-cerita di Al-Quran itu banyak gitu Pak. Makanya Tuhan itu menyatakan wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kira tuh nang mati di jalan Allah tuh di mereka itu nang terbunuh itu mati, kata mereka nyaman di akhirat. Nah, cuma itulah untuk untuk mendapatkan surganya Allah kada kawa hanya dengan ongkang-ongkang kaki. Nah, ternyata Allah memberikan yang lebih mulia. Nah, itu. Lalu setelah itu masuk surga dikatakan wa ma anzalna ala qaumin min ba'dihi min jundin minas sama wa ma kunna munzilin. Ini sebuah penghinaan kepada kaum Antakiyah. Allah tasghiru li sya'nihim. Allah menghinakan mereka. Allah menyepelekan mereka disebabkan mereka bersikap demikian dengan Rasul. Disebabkan mereka menolak mendustakan para rasul sampai membunuh Habibun Najjar. Jadi ujar Tuhan wa ma anzalna ala qaumi. Allah kada menurunkan lagi kepada kaum tersebut setelah itu tentara dari langit. Wa ma kunna munzilin. Ini sebuah penghinaan. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum qamilun. Nah, setelah itu terjadi ujian mufassirin, Allah ingin menghinakan daripada kaum Antakiyah atau kampung Antakiyah liihlakihim untuk membinasakan mereka fa innahum adallu wa ahwan. Sesungguhnya mereka sangat hina dan sangat nista dan sangat kerdil. Allah ayyursilal malaika, justru yang Allah kirim malaikat liihlakihim untuk menghancurkan mereka. Dalam sebuah riwayat dikatakan annahu qutil. Annahu lamma qutil, diriwayatkan ketika Habibun Najjar terbunuh, qadaballahu lahu ta'ala, Allah telah murka dengannya. Fa'ajjalahumun niqmah, Allah segerakan azab, Allah segerakan bala kepada mereka. Fa'amara Jibril, maka Allah perintahkan kepada Jibril, fasahabihim sayhatan wahidatan, maka Jibril langsung menjerit berteriak, famatu an akhirihim, maka habislah kaum Antakiyah, mati sampai ke akar-akarnya. Oh, ini baik. Jakanya bahasa kita itu adalah katulahan. Itu kan bujurnya katulahan itu baik. Kalau kita gitu Pak, itu perlu juga kita ubah pemahaman tuh. Tujar gara-gara katulahan lawan para nabi lawan Habibun Najjar sampai mereka itu mati ke akar-akarnya. Pokoknya habis sekampungan. Bukan katulahan. Allah memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka mendustakan para nabi, tidak beriman kepada nabi, menyakiti para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bukan katulahan. Kalau kita pahami katulahan, baik seolah-olah mereka itu bisa memberikan mudarat. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Itu bukan katulahan. Itu boleh juga kita kadang ini mau katulahan aku nih kamu jadi sidin. Berarti pian itu punya ada keahlian atau punya sesuatu yang bisa memberikan mudarat? Tidak. Allah yang membalasnya. Kan itu akibat daripada perbuatan. Maka kaum Antakiyah ini habis sampai ke akar-akarnya, kan ada kisahnya lagi, Pak. Jadi ulun bingung juga di mana kaum Antakiyahnya. Sakanya ditakuni Mbah Google. Hujan kaum Antakiyah itu sudah lenyap di tengah laut tanpa kampungnya bahari.
Hilang dah kampungnya itu. Jadi wah ini andaknya di tengah laut. Begitu mudah Allah mengganti satu generasi. Nah kayak Fir'aun gitu juga. Kalau Fir'aun karena mengajar Nabi Musa, karena memusuhi Nabi Musa, bukannya ketulahan lawan Nabi Musa. Karena perbuatan sikap mereka dengan utusan Allah, dengan para Nabi Allah, Allah lenyapkan Fir'aun itu di laut Kulzum namanya. Nah lalu nang di Mesir itu kan banyak Fir'aun. Nah, kan ada Fir'aun, mumi Fir'aun. Ya lu di mana yang bawa mumi Fir'aun? Di mana? Di Dutamol kah? Fir'aun nang mana nih itu? Orang kita datangan rame. Ulun pernah melihat, tapi nang keberapa baiknya di Mesir itu istilahnya itu ada Ramsis, Ramsis 1, Ramsis 2, Ramsis 3, Ramsis. Bukan nang berkuasa di Mesir itu namanya Ramsis, bahasa Arabnya Fir'aun. Jadi di sana itu ada madhab, madhab itu narannya apa? Apa pada menyimpan barang-barang Tuhan itu? Museum, nah itu madhab narannya. Jadi masuk di situ. Nah, lu pernah masuk, Pak? Gua masuk di situ, Pak ini kamar pertama, ini. Masuk lagi kamar kedua, masuk lagi kamar ketiga. Jadi nang sampai hanya ke muminya Ramses keberapa itu mungkin lain Ramses nang Fir'aun nang pertama ini lain. Itu baik kamar-kamarnya tuh temperatur udaranya harus diatur. Karena sembarangan, kada kau panas sedikit hancurnya. Jadi lu pernah masuk situ, itu bayarnya mahal, baik masuk itu. Ulun kenapa kau masuk? Karena waktu itu menggait bendahara haji Indonesia. Nah, sini bos banyak duit kan, datang ke Mesir. Nah, disuruh ulun menggait, wah dibawa mana di sini nang masuk, tuh julun di Tahrir. Ayo kita masuk sana. Oh masuk. Alhamdulillah melihat. Jadi nang naran mumi itu baik ada bedanya nang kayak kelaras pisang, nang karing dicucul, tinggal jadi habu. Nah cumanya kada hancur. Oh, di dalam apa? Dalam tabung kaca. Nah cuma tuh bukan Fir'aun yang pertama juga, Fir'aun yang keberapa nih itu. Lalu di masjid ada istilah Ramsis. Ramsis 1, Ramsis 2, naran jalan Pai Ramsis. Nah, itu Fir'aun. Nah itu dilenyapkan Allah di laut Kulzum. Nah sekarang Antakya ini sudah dilenyapkan Allah di sebuah laut juga. Sudah di kampungnya itu sudah jadi laut Antakya itu. Nah makanya bila kita jarpaya lewat pada kaum-kaum yang dimurkai oleh Allah, kaum-kaum yang dilaknat oleh Allah, cepat-cepat lewat di sana. Kalau perlu menangis. Kenapa menangis? Ujar Nabi, kita tidak menginginkan musibah itu tertimpa pada diri kita sebagaimana mereka. Ah itu. Jadi bukan bapakaian bukan kita bernikmat-nikmat di sana, karena itu tempat yang terkutuk, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ternyata dengan sekali malaikat menjerit, hancur habis sampai ke akar-akarnya. Ini Allah untuk menghinakan daripada orang-orang kaum Antakiyah. Ghadaballahu ta'ala lahu. Allah murka kepadanya. Fa'ajjalallahu lahumun nikmah. Allah segerakan azab Allah. Diperintahkan Jibril untuk menjerit berteriak, sekali teriakan aja mati. Jibril mau teriak, sekali berteriak maka mati. Lalu dikatakan, ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya asafan 'ala haula'il mukadzibin li rusulih. Betapa hinanya, betapa kasihannya kepada orang-orang yang mendustakan dengan Rasul-Rasul Allah, kepada orang yang mengingkari dengan ayat-ayat Allah. Mereka telah mendapatkan azab yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka menghinakan daripada utusan Allah. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Jadi ujar Tuhan, tidakkah kalian melihat alam yarau? Tidakkah mereka melihat? Kam ahlakna, berapa banyak sudah kami hancurkan orang-orang sebelum kalian itu. Jadi kaum-kaum yang sebelum itu sudah banyak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara mereka menghina para nabi, mendustakan para nabi, tidak percaya dengan anjuran nabi, tidak mau dengan dakwah untuk mentauhidkan Allah, tidak mau mengikuti mereka. Annahum ilaihim la yarji'un. Hancur kada balik lagi. Nah itu kan sebetulnya
perlu kita belajar dari sejarah. Jadi perlu melihat sejarah tuh nang kayak apa dengan Abu Lahab, Abu Jahal, nah itu sejarah. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun ay wa anna jami'al umam al madiyah wal atiyah, sesungguhnya semua umat-umat yang terdahulu dan yang akan datang satahduru, nanti dihadirkan semua di hadapan Allah. Untuk apa? Lil hisabi wal jaza' yaumil qiyamah, untuk diperhitungkan amal perbuatannya dan untuk diberikan ganjaran atas perbuatannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, baina aidi ahkamal hakimin, di hadapan Allah yang maha bijaksana. Nah jadi itulah. Nah, itu habis kisah Antakiyah tadi Pak, habis kisah Habibun Najjar. Itu kalau pin baca tafsirnya kada ada di situ Pak. Nah lalu ayat selanjutnya mengisahkan pulang tentang di sini lamma dzakarallahu taala qissata ahlil qaryah, ketika Allah menciptakan tentang bagaimana penduduk Antakiyah dan Allah membinasakan dan menghancurkannya dengan teriakan malaikat Jibril, bisa babi takdzibih minar rusuli, disebabkan mereka telah mendustakan daripada para rasul-rasul Allah. Kemudian di sini juga Allah menunjukkan tentang adillah wal bara'in alal qudrati wal wahdaniyah, tentang bukti-bukti nyata kekuasaan Allah dan keesaan Allah. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Ini ayatnya perlu kita pakai istilahnya itu bertafakur. Nah, bila kita bertafakur dengan ayat ini pinandu lawan Tuhan. Bila kita mau tafakur tuh pinandu lawan Tuhan. Jadi ujar Tuhan, wa ayatul lahumul ard wa minal ayatil bahirah, daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda bukti yang nyata, wal alamatu zahirah, alamat yang nampak jelas, ujar Tuhan, ad-dalatu ala kamali qudratillah wa wahdaniyati, atas kesempurnaan kekuasaan Allah dan atas keesaan Allah dengan perbuatannya. Ini bila kita mau ayat ini kita mau merenung pinandum Tuhan. Apa itu? Al-ardul maitatul wa ayatul lahumul ardul maitatul ahyainaha. Itu aja Tuhan, bumi itu mati tandus kada sing banyuan. Lalu limbah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan, wa akhrajna minha habban, limbah diturunkan hujan, keluarlah biji-bijian. Faminhu ya'kulun, maka dari itulah kalian makan, ya Tuhan. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil, limbah itu ya Tuhan kami jadikan kebun-kebun karena hujan. Dari hujan lebat keluar biji-bijian, keluar buah-buahan, keluar tumbuh-tumbuhan, keluar pohon-pohonan, akhirnya menjadi kebun. Min nakhil wa 'anab, dari korma dan anggur-anggur. Itu di Arab. Kalau kita mungkin keluar buah tiwada, keluar buah durian, keluar sayur sawi, keluar sayur bayam, keluar bani, keluar ini keluaran sebenarnya. Wa fajjarna fiha minal uyun, kami pancarkan daripadanya air dari mata air. Keluaran banyu menyebar. Pokoknya iwak yang tadinya habis dari mana, padahal kering tandus tanahnya belah. Begitu hujan ternyata banyak anak iwak. Dari mana anak iwak ini? Nah, ini tidak mungkin kita pikir Pak. Kalau kita mau merenung, nanti mulai anak iwak timbul banyak aja. Apabila anak iwak itu adanya, nah limbah itu buah-buahan keluaran. Nah kita bilang kada habis musim kita nih. Musim buah keluar habis di wadah durian, musim pisang, musim macam-macam keluaran. Nah itu kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah tadi turunkan hujan, tanah jadi subur, tanaman jadi hijau, jadi dikatakan di sini ujar para mufassir, mautul ard, matinya padi itu, matinya tanah itu setelah dihujani maka menjadi hidup. Ini adalah Allah yang menurunkan semuanya. Allah yang menciptakan semuanya. Wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Tiba Allah keluarkan, kalian makan dari itu semua, kata Allah. Ini sebagai peringatan dan pelajaran lawan kita.
Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil, tidak kan? Wa fajjarna fiha min uyun. Jadi airnya memancar, buah-buahannya banyak. Liyakulu min thamarihi wa ma 'amilat su'aidihim, agar mereka makan dari buah-buahan itu dan apa yang mereka usahakan dengan tangan mereka. Bujurai kita nang bagawi, kita nang menanam, kita nang memanen, kita nang usahakannya dan seberataan, tapi ujar Tuhan semuanya itu adalah sumbernya dari Allah. Namun kita mau rendong baik melihat buah, jejar bahasa orang itu namulah la ilaha illallah, tidak ada yang nampak kecuali Allah. Lihat pohon, wah ini pohon Allah, Allah asal sumbernya pohon tuh kadada, tanahnya mati tandus, dihujani oleh Allah, timbullah buah-buahan, timbullah buah biji, lalu berpanjang-panjang menjadi beranting berbuah. Dari mana asalnya? Allah. Lihat pohon, ingat Allah. Kena pulang melihat sungai, ingat Allah. Melihat buah-buahannya, ingat Allah. Maka itu jadi ulama, la ilaha illallah, kadang nampak kecuali Allah. Melihat pohon bergoyang, siapa yang menggoyang ini? Angin. Angin yang menghembuskan, yang menciptakan siapa? Allah. Oh berarti Allah, 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 Allah. Semua yang dilihat itu Allah. Namun kita kalau itu mantap benar. Itu namanya jual pinandu lawan Tuhan. Melihat bini, ingat Allah. Dari mana datangnya bini? Ini. Oh semuanya sumbernya dari Allah. Melihat anak, wah ini anak juga dari kita ini di sini, semuanya Allah. Bila seseorang memandang sesuatu itu terfokuskan kepada Allah, lalu kadawani menyangit. Nah, melihat tanaman Allah, ini Allah, 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 Allah. Nah itu jadi ulama menyatakan baik. La ilaha illallah, tidak ada yang nampak kecuali Allah. Maksudnya bukan itu. Allah berikungan, kembalikan kepada Allah. Melihat manusia ya Allah, melihat mobil ya Allah. Coba mobil bergerak, siapa yang menggerakkan? Supir. Supir pun siapa yang menciptakan? Allah. Nah, jadi semuanya nih Allah, ada datang dari keadaan Allah. Bila kita nak itu tuh harap benar baik, harap daripada Allah, 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 itu harap benar. Bila kita nak itu baik, tapi itu nyaman bang lah melihat buah-buahan. Ya Allah, ini dari pian kita makan buah-buahan, ingat Allah. Memandang buah-buahan, ingat Allah. Buah-buahannya bagus, alhamdulillah, alhamdulillah. Limbak ada sing buahan pang. Nah, tetap Allah juga. Nah itu. Makanya bahasa tafsirnya wa madzaka kulluh illa mir rahmatillah, semuanya itu tidak akan terjadi kecuali karena rahmat Allah taala. Semuanya rahmat Allah. Namun sudah kita kembalikan kepada rahmat Allah, lalu kita ini baik bahasanya itu menyaksikan, ya Allah ulun saksikan ini adalah rahmat biar. Nah ini. Lalu jar ulama tafsir la bisa'yihim wala biqaddihim wala bihaulihim wala quwwatihim. Ini semua terjadi karena rahmat Allah, bukan karena upaya mereka, bukan karena kecapean mereka, bukan dengan kekuatan mereka, semuanya itu karena rahmat Allah. Namun itu baik. Jadi mau kita pikirlah asalnya dari Allah, diberikan kepada kita untuk kita. Jadi dari Allah kita, maka kita dianjurkan. Maka di ujung ayat menyatakan afala yashkurun. Maka apakah kamu tidak bersyukur yang telah Allah berikan semuanya? Nah jadi datang dari Allah, kita nikmati nikmat Allah, lalu kita syukuri pulang untuk Allah. Jadi kadang-kadang untuk diri kita tuh kadang-kadang baik. Makanya nanti dikatakan ayat itu bahwasanya segala apa yang ada di langit dan di bumi kepunyaan Allah, bukan kepunyaan kita. Kita pun sebagai makhluk kayak apa? Cuma ada hak untuk memakai, ada hak untuk menggunakan, sebatas itu. Ada hak untuk memiliki. Nah itu, sudah gitu baik, nyaman kita. Nyaman apa aja, jadi nyaman. Semuanya kembali kepada Allah.
Lalu jatuhan afala yashkurun, maka apakah kamu tidak bersyukur? Nah, jadi bersyukur disuruh kita mensyukuri nikmat, karena nikmat itu datang bukan dari usaha kita. Nikmat itu datang bukan dari kekuatan kita. Nikmat itu datang bukan dari keahlian kita. Semuanya itu datang dengan rahmat Allah, dengan takdir Allah. Inilah Allah membuktikan, memperlihatkan tentang kekuasaannya kepada diri kita. Lalu kita bersyukur. Nah, kita bersyukur ya, seperti kita bawa nikmat Allah itu sesuai dengan suruhannya. Kita bawa sholat, kita mensyukuri nikmat Allah. Kita bawa puasa, kita mensyukuri nikmat Allah. Nah, itu baik. Jadi orang kada sholat itu orang bersyukur dengan orang bersyukur Allah. Kayak orang puasa. Karena makanya ada istilah hukum. Nah, dan kadang sekaji ulang aja Pak. Kalau sudah menyampaikan kalau puasa ada ibu hamil, ibu bapak ada ujian untuk ibu ai hamil pada kau puasa dan bawa siang tuh saya bisa damat akhirnya ibu ada berpuasa, bagi ibu yang puasa wajib bayar Quran dan bayar fidyah. Nah itu untuk pengajian dengan berdoa ini sudah kalau ada sebabkan karena bayinya dalam kandungannya bisa kada sehat, bisa kada selamat, atau bisa garing, kasihan. Lalu ini daripada anakku kada sehat, daripada anakku dalam keadaan kondisinya kurang selamat, maka rela ibu kada berpuasa. Demi apa? Kesehatan sang bayi, maka gisang ibu wayadon dia. Begal hamil dan mengasuh anak. Maka orang bertasbih mengawalkan sesuatu yang lalangitannya. Ini cara medis biar anak itu kuat mengasuhnya. Begitu menyusu benar sampai ibunya tahan. Ada kau puasa. Kalau ada puasa disuruh bayinya yang menyusu, atau misalnya si menyusui dalam keadaan pasak bayinya nakuyuh, entah susunya kurang deras, maksudnya air susunya kurang deras. Atau misalnya orang tuh masam, bujur apa masam Pak? Bujur pengelah. Ujar bila udah tahu kan nggak tahu lah, nggak tahu kan bisa. Ingat lagi bahari, saya bahari lawas sudah tuh Pak. Wah ini ingat lagi. Nah itu. Nah jadi kalau misalnya bayinya ini menyusu, kalau ibunya lemah, ibunya antasin aja ibu lah. Tapi itulah kelebihan ibu-ibu bisa bersedekah dengan air susunya. Nah, mungkin kalau kamu bersedekah nih toh. Nah, jadi akhirnya lemas kada kau puasa karena menyusui, maka yang demikian itu pun sang ibu wajib bayar qodaan dan wajib bayar fidyah. Nah, hati-hati itu. Ya mungkin yang nang Tuhan kada mungkin lagi mamanya ya Allah hamil menyusui kita mungkin lagi nang bisi anak cucu gitu nah. Lalu kada fidyah aja lah jar, karena tuh nang kada tahan nih desidin bayinya itu pai wajib qodaan dan fidyah untuk kita nang bermazhab Syafi'iyah. Bisa ibu itu bayar fidyah aja. Nah, hendaklah pian nang ibu menyusui kada tahan bisa bayar fidyah aja. Tuh kawaja mun hendak pian.
atau ibu nang hamil kada kau puasa karena janinnya itu bisa kada sehat, bisa itu bayar fidyah aja. Kalau pian hendak bisa. Caranya nang kayak apa? Hamil dan menyusuilah pian saban tahun. Paham lah Pak? Artinya hamilnya saban tahun. Nah itu bisa bayar fidyah aja. Setahun sekong anak babaya ampih menyusui beisi pulang kena tahun kena kita pulang babaya melahirkan lah menyusui ampih menyusui hamil pulang jadi kada ku puasa mamanya haud menyusui lawan hamil menyusui hamil nah itu nah kayak itu boleh pian bayar fidyah saja. Tapi syaratnya tadi hamilnya saban tahun. Nah, menabahnya ini kan 7 aja Pak. Oh, panjang becot. Nah, itu Pak yang saban tahun itu boleh bayar fidyah aja. Tapi misalnya ada kesempatan untuk maqadha, jar ulama qadha bayar fidyah. Nah, itu. Nah, jadi yang bayar fidyah itu orang yang mampu. Makanya kan bahasa Qur'annya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu pian membaca ayat itu mungkin arti tunggal bagian bisa salah paham. Coba wa 'alal ladzina dan atas orang-orang yang yutiqunahu mereka mampu. Yutiqun itu mampu kalau wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun dan kepada orang-orang yang mampu puasa maka bayar fidyah. Hai, kenapa mampu? Makanya kada mampu. Nah, jadi tafsir ayat itu dari ulama yutiqun di situ mampu tapi bilang melimpawur mampunya itu. Mampu dengan bilang habis-habisan tenaga bilang hendak lucut besi siupan. Nah itu artinya ada juga ulama yang menafsirkan yutiqun di situ lamnya dihapus. Jadi wa 'alal ladzina la yutiqunahu fidyatun. Nah lamnya ada di mahzub tuh kepada orang-orang yang kada mampu berpuasa cukup bayar fidyah. Siapa nang kada mampu tadi? Ibu nang hamil saban tahun kada kau puasa ya. Ibu nang menyusui anak saban tahun kada kau berpuasa bayar fidyah. Atau siapa kai nang sudah tuha tapi kada tuha benar kada nang sudah tuha tuh jurang tuh umur sidin 80-an sidin kada sanggup lagi berpuasa cukup bayar fidyah. Mun tahun ini nah sidin kada kau puasa apalagi tahun kena makin kada kau makin uyuh lagi. Nah ini cukup bayar fidyah. Sehari kada berpuasa keluarkan fidyahnya. Sehari kada berpuasa keluarkan fidyahnya. Siapa fidyahnya itu? 1 mud. Ada di masjid orang berdebat pakai. Jasidin memberi makan untuk 1 hari orang kau makan. Jadi siapa Jasidin? Coba hitung Jasidin. Bun bahari itu 1 mud kan. Jasidin maunya ini hitung nasi bungkus. Bisukan sebungkus, tengah hari sebungkus, sore sebungkus. Nasi bungkus apa tergantung. Punya itik. Punya itik berapa tuh Pak? Hah? Kalau itik muhibah pada di 7 tuh Pak. Ini hari Ahad nih biar. Mau yang itik tuh nang samping langgar muhibah tuh Pak. Itu 28 Pak. Naik 1.000. Ramadan naik 1.000. Kalau itiknya itik tenda biru berapa? Nah, 22 jadi kali 3, 22 kali 3 berarti 66.000. Bah bangkrut nah gitu, Pak. Al-Qur'an mengatakan 1 mud itu apa? Kurang sedikit pada selitar. Ibarat baras itu ya anggaplah dikit lah sehingga kurangnya pada selitar. Itu masak jabian seharian cukup. Makan seharian 3 kali makan. Jadi ada hitung Pak, baginya mungkin mengesahkan dari sebuah masjid. Jadi sih harus sekian bayar 60.000 sehari. Wah gini biar kasihan pulang ini 60.000 pokoknya 1 mud saja 1 mud wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin
beri makan satu orang miskin nang kawas seharian. Satu mut tuh salitar baras seharian cukup lah. Bah cukup benar baik. Apalagi kada sing iwakan cukup benar itu. Mun iwak bisa cukup itu. Ganjang sih. Nah itu satu mut sehari bayar. Nah. Faman tadawwa khairan, namanya kawa disunati diberi iwaknya jurang. Nah, ibaratnya itu satu mut 1 liter beras, iwaknya berapa? 5.000 kah 10.000 kah terserah aja. Nah bayar hari-hari. Nah itu. Nah ini bagi nang kada mampu puasa. Siapa lagi nang kada mampu puasa? Nang garing. Kada diharapkan kesembuhannya, kayaknya garing sini kada sembuh-sembuh. Orang kakak itu aja mati nang menyudahinya. Itu pun termasuk juga bayar fidyah. Termasuk orang nang bekerja keras. Nah, nang bekerja keras ini nang kayak apa nang bekerja keras ini? Seperti misalnya si Dini gawian maspal jalan, mengangkat batu, pokoknya gawian si Dini kebisaan si Dini itu nang hitung-hitung aja, atau buruh bangunan, atau buruh di pelabuhan, gawian sini itu aja. Bila kada nang itu kada ada lagi begawi, bila kada begawi di rumah anak bini kelaparan. Dan ini gawian ini kada kau digawi setengah hari. Ini dasar gawian yang memerlukan waktu sehari, maka gawian sendiri berkesinambungan terus gawi terus kada bata tahanan itu aja. Dan gawian sini satu-satunya itu aja. Kalau sidin memang kondisinya demikian, kalau kada begawi di rumah anak bini kasihan kada makan, boleh sidin bekerja dengan demikian kada bayar kodoan, cukup bayar fidyah saja. Tapi jangan beralibi, diakali. Kugenkan jasidin gawian itu termasuk barat jopang jasidin. Nah, coba pian pikirakan. Ulun ini puasa wajib jasidin. Kemudian begawi wajib juga. Yang begawi itu kada wajib maai. Bagawi itu kada wajib. Nang wajib itu adalah manakahi bini nang kada bisi duit. Mun begawi itu wajib, banyak yang di sini bagian pendi banyak nang kada begawian lagi sudah. Pensiun, mana begawi? Wajib lah. Ada wajib begawi itu. Nang wajib itu adalah orang nang kada bisi duit. Bila kada bakal ke begawi, kada makan. Nah, itu wajib begawi mungkin halal. Nya ada jawab yang lah tukang beca gina. Ulun Pak Haji aja mun kada membeca di rumah kada makan. Nah, membeca di jasine gawian ulun wajib juga, mangkosi anak bini wajib juga. Jadi bubarang ulun nang bakalah dia. Itu bukan bakalah, dasar kada hendak puasa. Lalu anak bini dibela-bela, itu sebenarnya seorang suami yang membela-bela anak istrinya rela masuk neraka. Ya Allah, membeca tuh kawai setengah hari baik, itu kada pelaksanaan anak setengah hari. Menarik sekali dapat misalnya 50.000, nah ampih hai sudah. Ini kada alasan aja, itu beralibi dengan beca, jangan. Padahal sebenarnya sidin dua nang koler puasa, nah itu, itu kada mau itu. Nah kalau nang tadi itu sebujur gawian ya Allah satu-satunya gawian. Kada kau begawi setengah hari, harus 1 hari, maka dengan demikian sidin pun wajib cuma bayar fidyah saja, kada perlu bayar kodoan. Karena gawian sidin berkepanjangan. Kalau bayar fidyah kada cukup juga bang, ada parai. Anak itu nang kayak kesan Nabi ya kalau nang seorang laki-laki ya Rasulullah halak tu ya Rasulullah binasa ulun celaka ulun. Jadi ujian Nabi ma'ahlah kakak apa yang bikin kamu binasa? Waqa'tu mura'ati fi Ramadan. Ulun menggawi bini ulun di bulan Ramadan. Nah ujian Nabi nang kayak itu sudah bebaskan hamba saya ya Rasulullah. Ulun kada bisa hamba kada bisa duit. Ujar Nabi puasa 2 bulan berturut-turut. Ulun ya Rasulullah kada sanggup puasa 2 bulan berturut-turut. Nang Ramadan ini jangan sampai terpecah-pecah misalnya kan. Nah itu. Lalu ujar Nabi menang itu sudah atim sittina miskina. Beri makan 60 orang fakir miskin. Ujar sidin pulang ulun itu masuk nang miskin di kampung. Oh nyamannya nih gitu kalau ya Allah. Ulun ini paling miskin di kampung. Termasuk miskin. Dan ajar Nabi menang kayak itu ini. Artinya anak bayar memakan orang kada kau sini dia miskin minta makanan orang lain itu.
Nah ujar Nabi malah kayak itu, bawa nang ini, bawa sebakul korma, beri orang yang paling miskin di kampung kami. Ya Rasulullah, ada dan yang paling miskin yang pada ulun di kampung itu. Lucu juga ini cerita. Nah itu Allah nak mengadakan kisah tuh baik tahu lah pian. Ulun yang paling miskin, dan Nabi makani anak bini kamu, mau menyuruh. Untung benar nih balah, dasar untung orang nih baik. Cuma jarang-jarang pun terjadi itu. Itu kada kalau kita mengumpati itu. Nah jadi bagi orang tua, nang tuha benar boleh bayar fidyah. Nang bagawi berat tadi kan ada pilihan lain, cuma itu saja boleh bayar fidyah saja, kada perlu bayar kodoan. Nang bagi orang nang menyusui anak, nang sini hamil 9 tahun boleh bayar fidyah aja. Begitu juga nang menyusui boleh bayar fidyah aja. Nah itu orang-orang nang cukup bayar fidyah, itu termasuk orang nang kada mampu puasa. Nah kayak orang cuci darah Pak, itu mau kada mau Pak bayi dia aja, sini kan aku puasa nih toh. Memang dia sigar Pak, lima cuci darah sigar sini. Tapi kada kawas sih kada makan dari minum seharian tuh. Itu mau kada mau cukup bayar fidyah. Nah ada lagi hukum nang kada perlu bayar fidyah dan kada perlu bayar puasa, walaupun sidin sugih, duitnya banyak Pak. Boleh sidin kada kodoan, boleh sidin kada bayar fidyah. Makanya hukum itu menyesuaikan dengan kondisi. Nah siapa ini? Oh ini nyaman lagi dan gitulah. Nyaman lagi. Siapa itu? Orang gila. Ayo nak lebih orang gila. Ada puasa, ada bayar fidyah. Menyahakan ayah sih itu. Nah itu baik. Jadi bila sudah kegilaan, nah itu bebas roaming ini. Nah itu sedikit sebelum menyudahi masalah tafsir ini. Kalau kena ada masalah-masalah puasa. Soalnya kadang-kadang semalam itu tak meja ada ibu-ibu berapa jika kami bayar fidyah ya. Fidyah apa dulu pian? Ini menyusui bayar kodoan lawan fidyah. Kodoannya gawe, fidyahnya gawe. Jangan anak fidyahnya aja. Coli itu lun hamil 9 tahun. Mana orang hamil 9 tahun baik. Orang bahari digerokan hamil 9 tahun. Nah itu pun hamil 9 bulan banyak. Wah 9 bulan kok. Nah itu saja. Insya Allah karena minggu depan kalau ada kesempatan kita membahas fikih yang berkenaan dengan kurban. Karena sebentar lagi kita memasuki ibadah kurban. Ulun melihat kurban tahun ini penyebab kurang pian. Kan ulun aja mendaftar tapi ada pian. Padahal semalam tuh pas raminya corona, kami daftar. Rupanya nang dampaknya itu limbah corona. Limbah corona ini nah itu. Kalau misalnya kan tadi hukum lihat kondisi, nah kayak apa kami Pak Haji nah kayak berkurban sapinya kada konokar. Kau lah diganti lawan kambing, lawan ayam Pak. Nah tuh ada lawan ayam. Jangan lawan ayam kau baik, lawan itik. Nah kau aja itu. Karena kita membaca, ya kaji ulang aja kita kaji ulang. Padahal ini surah Yasin ini surah As-Saffat ini membicarakan masalah kurban, masalah kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim penyembelihan itu di surah As-Saffat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna.